Oke, selamat pagi nih. Balik lagi bersama kita di Jurnal Bisa. Mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Wih. Jadi di video kali ini kita masuk ke segmen ngemis lagi. Nah, kan kalau kemarin tuh beberapa tim Jurnal Bisa udah menceritakan juga pengalaman tentang mistis mereka seperti apa. Nah, buat video sekarang tinggal beliau yang belum menceritakan. Ya, tinggal yang menceritakan apa kisah mistisnya yang pernah dialaminya. Saya sedikit gugup. Gugup. Dan sebelum itu coba perkenalkan dulu nama aslinya siapa. Boleh. Teman-teman semuanya, teman-teman Jurnal Bisa. Nama saya Dani Ramdhani. Bisa disebut juga Dan Uy kalau di sini. Ya gitu berarti. Jadi teman-teman, nah Dani ini dia yang suka ngerekam ya kalau kita ngetik video lah. Terus emang juga dia tuh multi talentannya. Iya, tapi lebih sering ngerekam, terus kadang juga masuk ke scan yang terakhir pertama. Kayak misalkan warga lokal, jadi runta, jadi jenglot juga dia bisa, pokoknya multi talentan pokoknya lah. Oke lah, mungkin langsung aja lah. Ada ide buku. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa nih support terus kita, tonton terus videonya, jangan lupa like, komen juga, subscribe juga, terus di share juga ke teman-temannya ya, kepada teman-teman, saudara, ibu, bapak, kakek nenek yang kawaring unek-unek mantan, pokoknya siapa itu di share pokoknya mah. Sok atuh Mang Dani mangga nyarita mistisnya. Pengalaman naon sih anu pernah dialami ku Mang Dani teh, pengalaman mistis seperti apa, entahkah itu dibawa ku korod atau mungkin disumputkeun tina bedug, naon terserah lah pokoknya mana pernah Mang Dani alami ya pokoknya. Boleh. Kawan-kawan semua. Oke, jadi segitu aja. Jadi dulu teh saya pernah yang pertama nih ya. Ada banyak. Oh, banyak. Banyak, paling 2 lah. Lumayan 2 aja, tidak lumayan we. 10 menit ke mah hilang. Kayalah. Udah ingat saya. Nah, teman-teman, pengalaman saya tentang mistis. Jadi kieu Mang Asrul. Gimana? Nah, dulu teh ada di suatu tempat eta teh kampung saya nya. Nah, di dinya pokoknya mah kayak ada rumah. Hanya karena namanya juga perkampungan pasti ada rumah. Nah, jadi ada satu rumah nih di kampung saya teh yang emang konon katanya teh mistis. Oh, jadi si rumah itu teh angker gitu. Jadi zaman dahulu teh sebelum si rumah itu dibikin, pas zaman ti kotok di Lebuan. Eta. Pas didinya teh ada pokoknya ada sumurnya itu ya di lingkungan rumah itu. Yang belum dibangun ya. Sebelum dibangun. Oh, sebelum dibangun rumah maksudnya. Ada sumur. Oh, gitu. Dan sumur itu konon katanya dulunya itu emang enggak tahu apa ya. Kayaknya mait diasup-asupkeun. Oh, si teh. Nanti. Iya, maaf, lubang buaya mungkin gitu. Lubang buaya, iya. Kayak gitu. Itu juga kata yang dulu ya. Oh, jadi dulu teh si sumur itu teh tempat pembuangan mayat lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya, itu juga kata yang orang tua dulu gitu. Terus? Nah, mungkin kita juga taunya kayak gitu. Dan emang sebelum waktu dulu dan sekarang itu udah dijadiin rumah. Jadi emang si rumah itu teh emang mistis. Oh, sampai jadi sekarang teh. Itu apa? Kan si dulunya tuh itu teh mungkin kayak lapang gitu. Itu terus kebun kayak gitu. Terus ada sumur. Nah, cuman satu sumurnya. Jadi dibikinlah rumah si sumur. Terus si sumurnya itu diratain apa masih sekarang masih? Si sumurnya udah nggak ada. Oh, diratain. Jadi pas si bikin rumah, jadi si sumurnya itu pas pertengahan ada di ruang tamu. Terus? Nah, mistisnya di mana?
Mana menceritakan pertama heula. Iya. Nah, dan sabaran sekarang ini. Dan konon katanya nih ya. Kata ngan konon katanya. Jika guru kan nyaritakeun legenda. Pan atuh meh rada mistis etik atuh. Jeng gitu. Terus nah, jadi emang kalau setiap jam 1 malam nih ya. Nah, jadi emang kalau jam 1 malam itu suka ada suara ini apa sih? Yang kuda teh nih naon teh? Kuda aya gerobakan ning tukangna. Oh, ini apa? Sado. Kalau bahasanya delman. Nah, delman. Ada delman, tapi delmannya itu zaman dahulu gitu. Oh, itu teh. Ada lonceng-loncengnya juga. Ting 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 ting. Jadi tiap jam 1 malam di kampung. Nah, pas itu di pas kampung jam dan 1 itu malam. Di kampung suka ada rutin tiap malam apa? Tiap Khusus malam-malam tertentu aja. Tiap malam sih. Tiap malam. Iya, tiap malam biasanya, tapi cuman ke satu rumah itu aja. Oh, yang tadi yang sumur yang dibangun itu, soalnya kan si rumah itu di pinggir jalan ya, jalan raya gitu. Ini di pinggirnya. Nah, itu jadi si delmannya teh suka ngeliling kampung gitu. Iya, tapi terus suka ngelewatnya jalan situ aja. Tujuannya tuh ke rumah itu gitu atau lewat doang. Tujuannya itu ke rumah itu. Karena emang katanya apa sih? Si Sado itu ya. Delman. Si Delman itu. Maaf. Si Delman itu. Jadi emang setiap malam itu jam 1 itu simpan uang jadi di rumah itu teh. Tapi juga nggak tahu apa ya. Kalau itu kayak lebih ke orang muja ya. Itu juga kurang tapi tahu bentar. Ya. Kan kata Dani tadi tiap hari tiap malam tuh tiap jam 1 malam suka ada lewat itu delman terus nyimpen uang di sana. Soalnya kan waktu zaman dulu ya. Kalau emang jam 7 malam itu udah nggak ada orang-orang. Kalau emang udah malam. Nah, jam 7 itu udah sepi banget. Nah, sampai jam 1 itu cuman kedengeran ada yang lewat-lewat gitu. Kotak gitu. Ya, emang kalau zaman dulu kan seram-seram juga ya. Tapi itu rumahnya pas ada sekarang masih kejadian sih. Kalau sekarang udah enggak, soalnya kan sekarang zamannya beda lagi ya, udah rame juga. Sekarang mah zaman Firaun ngojek berarti. Namanya. Cuman kita tah. Tapi dan gini nih. Gimana? Pas kejadian itu apa si Delman itu suka keliling-keliling kampung lewat ke rumah itu. Rumah itunya ada orang, ada yang ngisi apa kosong? Ada. Oh, ada. Jadi emang gak tau kan itu udah udah ditempatin ya si rumah itu, tapi emang si penghuni rumah itu emang udah terbiasa kayaknya dengan kejadian kayak gitu. Terus mengakui juga bahwa emang ya dia juga suka apa? Kalau mengakui sih enggak ya, soalnya kan katanya emang itu cuman ada yang dengarnya itu tetangganya aja yang emang dekat dengan jalan raya itu. Mas Dani sendiri pernah lihat? Ya emang waktu pas saya kecil ya. Mas Dani. Nah, jadi emang pas saya kecil itu, saya juga emang pernah ya. Modal jalan. Enggak. Apa? Itu normal tuh. Nah, jadi pas waktu kecil juga saya emang pernah ngedenger ya pas SD gitu. Kalau nggak salah SD soalnya kita kan itu udah lama banget. SD juga, dan emang rame dibicarakan juga di kampung saya itu. Jadi sempet rame. Jadi emang pas satu malam itu nih. Tapi cuman kedengar satu malam aja itu mah, karena emang udah lama banget. Oh, jadi udah lama gak kejadian kayak gitu, terus tiba-tiba pas malam tertentu adalah suara kayak gitu lagi. Pas saya juga masih kecil waktu itu. Kedengar sendiri sama Dani gitu? Ya kedengar. Kedengar. Tapi berani lihat? Tapi emang kan kalau dulu emang sepi banget ya. Jadi emang enggak, kalau keluar juga emang takut gitu. Mistis kayak gitu. Dan emang pas waktu paginya itu emang rame. Paginya itu jadi isuk. Di kampung saya isuk pagi teh ramai anu ka pasar morning. Coba ini garing. Jadi morningnya itu rame. Jadi emang yang ngomongin tentang malam itu. Pas yang kejadian suara kejadian itu. Ngeri juga sih.
Tapi sekarang udah aman sih. Oh, Emang enggak, sekarang banyak yang sekarang nonton ada juga tuh. sekarang. Cuman tapi kalau sekarang itu rumah-rumah itu gimana sih? Masih apakah masih angker kayak dulu atau Kalau sekarang ya kalau biasa? sekarang kelihatannya biasa aja sih, soalnya kan emang penghuni rumahnya juga emang udah dari lama banget tinggal di situ, jadi emang udah terbiasa kayaknya. Kalau pendapat saya sih karena apa terkait yang dulunya rumah itu serem sama sekarang enggak sih, ada satu faktor yang mungkin cukup meyakinkan bahwa rumah itu kenapa enggak serem lagi. Oh sebentar, Enggak tak tahu enggak maksud saya apa. gimana? Jadi Iya sok sebelum. si hantu-hantu sekarang itu kan kalau dulu mah ya sering nampakin terus nyingsiunan gitulah. Nah sekarang mah sekarang mah di apa si hantu-hantu itu kayak khususnya hantu-hantu yang tipe-tipe perempuan itu sekarang sibuk itu apa pargoy itu apa? ini kita nih Oh, apa tuh? TikTok kan ini? Maaf, soalnya kan saya mah TikTok juga jarang. Itu saya game main. Jadi aduh lumayan sih apa serem juga sih pasti jadi nggak kayak tenang lah ya. Jadi kejadian dulu kan dulu itu serem kan di rumah itu. Nah saya baru ingat sekarang, dan emang di rumah itu jadi Di rumah emang, itu mana? ya di rumah yang itu yang serem itu. Jadi emang kan dulu serem nih, sekarang nggak serem itu karena emang ada orang yang bisa tentang mistis kayak gitu, dan emang dipanggil netralisir gitu ya, ngenetralisir. Dan waktu itu emang menetralisir rumah itunya, jadi kayak gini. Jadi emang si paranormal itu jadi dibalikin lagi si makhluk yang ada di situ itu. Jadi emang diambil, ditangkap, pokoknya nggak tahu gimana ya, pokoknya ditangkap dan emang dipindahin ke tempat lain. yang biasa ngeganggu di situ. Iya, yang biasa ngeganggu di situnya. Jadi emang sekarang udah agak aman-aman juga. Buka aja, buka. Nah gitu. Tutup. Aduh maaf barusan ada kejadian sesuatu hal. Mistis. Ada yang kesurupan asbak. Kesurupan gelas kopi. Nah, jadi gimana? Jadi tadi teh apa? Kata Dani teh jadi sih udah ada paranormal ya, yang coba untuk mediasi sama sosok yang bisa disebut-sebut mengganggu di apa di itu. Dan emang sosoknya itu udah dipindahin, jadi sekarang udah aman lah pokoknya. Nah ya di kampung semoga saya. apa? Saya ada lagi nih. Jadi emang waktu itu ya Bapak Asrul. Bapak tuh ini udah gane ini. Ya, Asrul lah. Jadi emang guys, jadi emang yang kedua ini ada nih, waktu dulu saya emang sama keluarga saya kan. Waktu itu saya ngontrak. Saya pernah ngontrak, tapi emang udah lama banget. Emang saya juga pas SMP waktu itu. Saya pas SMP saya pernah ngontrak. Jadi emang di suatu kampung nih ya. Pernah jadi kontraktor. Ya, ada kontrakan kan. Saya sama keluarga saya ngontrak nih. Dan emang si punya kontrakannya itu emang nggak ngasih tahu emang di rumah itu ada apa pokoknya ini kontrakan deh. Ya sosok kontrakan yang kayak rumah gitu. Nggak bakalan mungkin ngasih tahu lah kalau dikasih ini tempat gini pasti nggak bakalan. Ya jadi emang nggak bakalan laku mah kalau gitu mah, nggak bakalan ada yang nempatin juga. Nah dan emang waktu itu kan pas waktu hari pertama ya, saya sama keluarga saya waktu itu pindah kan ke sana. Dan emang waktu itu adik saya juga kan, saya punya adik saya itu masih bayi juga. Dan emang nih pas waktu emang udah pindah ke situ hari pertama itu emang pas waktu malam, kejadiannya jam 10-an deh. Jadi emang 10-an deh kayak yang nawar ya. 10 deh. Nah jadi emang waktu itu jam 10 malaman, adik saya itu kan masih agak bayi ya. Dia itu nangis sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Dan emang ibu saya juga ngejagainya ya, emang capek juga ya ngejagainya, kasihan juga ya. Nah pas waktu emang dicari tahu emang di sini itu ada apa, di sini itu ada apa. Nah emang kan udah kedua hariannya nih. Kedua hariannya jam tinggal di situ jam 10 malam lagi sama sampai pagi juga sama kayak gitu. Dan emang ditanyain sama yang ngerti ya yang kayak gitu. Dan emang jadi emang adik saya itu jadi diganggu
sama si sosok yang ada di situ. Oh, yang ada di kontrakan tersebut. Ya, yang ada di kontrakan tersebut. Dan saya juga emang agak curiga ya, emang saya juga pas waktu tidur di kamar emang ada suara yang aneh Cak-cak. gitu. Iya, suara cak-cak toke gitu yang kayak gitu. Ya aneh ya tuh bangke. Nah, enggak, bukan kayak gitu. Jadi emang ada suara kayak buka pintu gitu. Tapi emang kirain saya keluarga saya ya, yang ada buka pintu, terus ada tok 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 yang kayak gitu. Ngetrokan gitu. Ya, Ngetrokan saya juga kan mengetuk. kalau ada yang mengetuk nih. Mengetuk. Oh Baku iya, amat bahasa. kata saya. Oh ya, masuk aja. Bukan kayak gitu. Pertama kesalahan. Intinya ada yang ngetok terus ada yang sama ngetok. Dani disuruh masuk lah. Heeh. Terus Kumaha kata saya teh, kalau bahasa Sunda mah kumaha gimana? Kirain saya kan keluarga saya atau apa. Terus Padahal emang gak ada siapa-siapa di situ. pas Dani cek itu gak ada siapa-siapa. Iya, nggak ada siapa-siapa. Emang keluarga saya udah pada tidur. Oh, Itu sekitar udah jam mastiin setengah juga satu tuh sih. kalau apa orang-orang di rumah itu tuh udah pada tidur semua. Iya, udah pada tidur semua. Terus siapa Emang ya kan baru itu saya ngetuk jam yang ngetuk setengah pintu. satu. Nah, itu juga saya kirain saya keluarga saya ya. Ya bodo amat lah kata saya teh. Udah saya tidur lagi. Posisi saya kan itu lagi tidur tuh. Merinding aja. Wah tuh baik itu. Tiris aja. Nah, jadi emang pas waktu hari keduanya itu emang juga ada yang janggal lagi. Janggalnya itu emang janggal yang ini yang di Cipanas, yang belokan. Yang belokan. Janggal itu. Jaga gue. Janggal. Ya enggak, emang ada yang janggal lagi ya di situ teh. Janggalnya itu emang suara-suara lagi, emang udah kedua hariannya. Tapi kalau misalkan nampakin gini pernah. Itu mah emang pas waktu emang udah kita agak lama. Oh, masih di rumah itu. Masih di rumah itu sama kan emang. Emang berapa lama tinggal di situ? Kita teh kalau keluarga saya sama saya emang nggak lama sih di situ. Nggak lama. Cuman seminggu setengah lah. Ya? Cuman 15 harian. Bentar amat. Apa 2 minggu berarti 15 hari. ya penyebab Dani sama keluarga pindah dari sana Ya, tuh emang karena nggak betah karena banyak yang ganggu atau Ya itu salah satunya emang kalau emang tetangganya baik ya, dan emang salah satu faktornya itu ya itu emang dari pasti. gangguan dari emang makhluk halus itu, dan emang ngeganggunya juga cuman ke rumah itu aja. Jadi emang di kontrakan itu aja ngeganggunya itu. Jadi emang saya sama keluarga saya itu jadi nggak enak di situ. emang Dan pasti, emang iya sih pasti pas gitu. waktu kejadian munculnya sosok itu pas waktu hari 1 minggu. Pas Kalau hari emang 1 minggu gimana? Favorit gila tuh. gimana Jadi emang pas ke seminggunya saya di rumah udah itu. seminggu di situ. Nah, udah seminggu di situ. Dan emang adalah sosok itu. Jadi emang si sosoknya itu sosok poci. Pocong. Tapi pocinya itu emang saya juga kaget ya. Waktu itu kan saya pas waktu tidur nih. Ada yang Saya berok ya di bawah. Saya tidur sendiri. Enggak, emang di kamar saya itu kan ada jendela ya. Enggak, itu di bawah di jalan ada yang Oh. berok. Itu Baik, panik ya. gitu. Gimana? Nah, jadi emang kan di kamar saya itu waktu itu saya tidur di kamar itu ada jendela kan. Nah, saya itu pas waktu jam pokoknya malam deh. Saya itu lilir. Lilir. Jadi kebangun gitu lilir. Lilir. Nah, saya lilir kebangun. Iya, kebangun. Nah. Enggak, maksudnya asa ngaganyel aja we bahasana tuh. Kan waktu itu saya lilir. Saya kebangun kan waktu malaman deh. Saya nggak sengaja lihat ke kaca. Ke kaca emang ada kayak emang yang ngeliatin gitu. Yang putih gitu. Oh, Nah, di saya kaca. juga, di kaca teh pas waktu Itu emang apa? seminggunya. Kan misalkan gini nih, ini Dani terus kaca misalkan di depan. Nah, di depan si Terus kacanya. si sosok putih itu Sosoknya teh itu di mana Dani? ada di kaca, di belakang kaca. Di belakang kaca. Jadi Oh, di maksudnya luar. jendela. Jendela. Oh, jendela kaca. Ngomong jendela di kaca. Kaca mikir ya tuh. Jadi ada di jendela kaca. Di belakangnya. Nah, saya itu kaget dan saya juga biarin deh kata saya teh. Emang saya juga udah tahu kan emang itu ada poci lah, itu poci emang kelihatan Emang banget bentukannya sih. gitu, mereka Ya. kayak lepet. Ininya hitam kan gitu. Biasanya ini Oh, ngeliatin hitam. muka. Iya, jadi emang Iya, si itunya teh ngeliatin saya.
Ngeri. Nih posisi saya tidur di depan saya ada jendela. Jadi emang di kacanya itu emang ngeliatin saya. Jadi emang saya juga, wah itu apaan kata saya. Jadi pas lilir teh kalau kan biasanya orang tidur tuh ngumpulin dulu nyawa, ini mah kayaknya langsung ngereng langsung itu kayaknya. Tapi emang saya langsung murungkut gitu. Murungkut. Langsung murungkut, emang lagi bodoh lah kata saya teh. Dan emang besoknya saya ceritain ke keluarga saya. Gimana? Mantap. Iya dah. Nah saya ceritain ke keluarga saya, dan emang waktu 2 hariannya lagi saya juga emang kejadian lagi kayak gitu. Sering anjir. Jadi emang Sering udah nggak enak tuh dari situ. Sampai juga. emang kakak saya itu emang ngelihat dia mah. Jadi emang ngeliat juga. pas tidur kan itu dua lantai. Jadi emang itu mah diamnya di tangga pas malam. Jadi emang kan gini nih, seret ke sini, ini tangga ke bawah gini. Jadi emang di pojok di sini. Tapi emang si pocinya itu ngebelakangin gitu. Kalau emang di tangga. Nah emang waktu itu juga cerita lagi, dan emang ngobrol lagi sama keluarga saya, dan emang jadi diputusin buat pindah di situ. Dan emang jadi karena ada banyaknya gangguan yang terjadi di rumah itu, Dani sama keluarga mutusin buat pindah lah. Dan rumah yang sekarang nggak tenang juga kan, setiap malam diganggu terus. Emangnya juga siapa sih yang betah diem gitu, diem di suatu rumah, suatu bangunan, terus di rumah itu emang banyak gangguan ya yang kayak gitu, apalagi nyampe ngeliatin gitu lah. Siapapun pasti gak betah ya, kecuali kalau emang mungkin orangnya pemberani, terus bisa ditajung itulah gitu. Bisa dijailin lagi. Tapi dan ini setelah kejadian di rumah itu tuh kan sering tuh pernah itu gak netralisir rumah itu, atau nanya langsung ke pemiliknya, kok ini gini sih di rumah ini? Iya, emang pas waktu keluar juga kita kan gak nanya dulu ya ke si pemilik itunya, kita cari tahu dulu. Emang takutnya emang ada kesalahpahaman juga. Nah jadi emang pas waktu mau pindah lagi itu, kita ceritalah sama si pemiliknya. Emang kata tetangga juga, tapi si tetangganya itu nggak ada yang tahu di situ emang kayak gitu. Emang tapi cuman ke bangunan ke ruangan yang kontrakan yang dan itu. Soalnya kan berarti itu kontrakan padempet dong. Padempet. Tahu sih padempet. Tapi enggak rapat. Jadi itu emang pisah-pisah kayak gitu. Cuman seblok lah ya. Ya seblok. Waktu itu kayak gitu. Jadi emang yang tetangga itu nggak tahu kalau di situ itu emang rumah itu, tapi cuman rumah itu doang. Yang emang ngeri banget. Serem sih, apalagi bisa dibilang tiap malam lah diteror gitu ya. Ya diteror kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, udah ini ya. Udah ini sekarang mah udah tenang ya sekarang. Tapi di sini mah enggak. Itu di sini mah enggak. Cuman di sini teh bau peju. Ya pokoknya mah begitulah Mang Dani. Cerita saya panjang-panjang. Nanti saya berarti ada 101 ini lagi cerita lagi. Tunggu aja semuanya. Jadi gitu dari dari cerita mistisnya Dani itu seperti itu. Katanya dia tuh pernah ngalamin yang namanya diganggu lah di salah satu kontrakan yang pernah dia diamin dulu. Terus pernah juga ada isu shadow gitu. Jadi emang itu mah emang dari kampung saya dari dulu sih emang. Jadi percaya gak percaya sih ya itu mah bodoh tinggal ya. Mungkin segitu aja lah, udah lama ting cewek ini teh udah nggak budak juga, pengen udud, pengen ngopi, pengen daang teh. Udah jam 12 malam itu waduh ini salah apa. Ya sekali lagi pokoknya makasih. Jurnal bisa mengungkap kebohongan tanpa kebenaran.